أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah, Tuhan yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang baik amalnya, lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita berada pada hari yang disebut dengan penghulu dari segala hari, dan kemudian kita juga berada pada bulan Syawal yang memiliki makna peningkatan, bahwa yang diharapkan adalah terjadinya perubahan di dalam diri manusia dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan di dalam kehidupannya. Pada khutbah yang singkat ini, saya ingin untuk membawa kita kepada sebuah renungan terhadap kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia, di dalam ilmu fisika atau juga di dalam matematik, kita mengenal ada teori relativisme. Teori ini berkenaan dengan space time, ruang dan waktu. Einstein sebagai ahli yang menemukan teori ini telah mengubah pandangan serta pemahaman banyak orang tentang konsep ruang dan waktu dalam perkembangan sains. Beliau berpendapat bahwa ruang dan waktu saling erat terhubung dan terpaut. Kalau ini kita hubungkan dengan konsepsi Islam, maka kita lihat bahwa merebut kesempatan di dalam kehidupan kita ini untuk berada pada suatu posisi yang terbaik adalah merupakan satu kewajiban di dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Allah menciptakan ada dua hal. Kita ini sebelumnya tidak ada, siapapun kita tidak ada, kemudian dilahirkan. Itu yang dinamakan dengan maut. Walaupun nanti akhir daripada kehidupan kita juga akan bertemu dengan maut. Di antara itu ada kesempatan yang disebut dengan al-hayah. Al-hayah itu adalah kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kita telah berada sesungguhnya melalui dua kesempatan itu. Allah telah berikan kesempatan kepada kita hidup. Kita dilahirkan dari kedua orang tua kita dengan keadaan kita masing-masing. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup
udara Allah ini dengan baik. Itulah dia hayah setelah kita mati. Tetapi apa gunanya Allah menciptakan kesempatan itu? Apa gunanya Allah menciptakan dua kesempatan itu? Di ayat itu tadi disebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar kamu berpacu di dalam kehidupan ini. Mana yang lebih baik amalnya? Jadi sesungguhnya dalam kesempatan yang diberikan Allah itu, sesungguhnya orang yang beruntung, kata Allah, adalah orang yang mampu untuk merebut siapakah yang lebih baik di dalam mempersembahkan bahagian daripada karunia Allah kepada kita itu tadi. Hidup kita, bayi, kemudian kita bisa menjadi anak-anak, bisa menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Sampai kemudian kita berakhirlah kehidupan itu. Jemaah yang berbahagia, luar biasa sesungguhnya Rasulullah membimbing kita untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pada suatu hadis Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, in qamatis sa'ah, jika kamu tahu bahwa tidak lama lagi akan terjadi kiamat, dan di tangan salah satu di antara kamu tuh ada satu tumbuh-tumbuhan, ada satu bibit yang bisa engkau tanam, maka apabila datang saat itu, apabila datang kiamat itu, dan engkau mampu untuk menanamnya, tanamlah. Ini adalah bahagian daripada suruhan agama kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan walaupun dalam saat-saat yang singkat sekali. Pada hadis yang lain misalnya, Rasulullah juga telah menjelaskan ada 5 hal yang perlu untuk direbut sebelum datang 5 hal. Irtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini hadis yang masyhur, bahkan ada dibuat di dalam sebuah nyanyian bimbo. Rebutlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Pertama, syababaka qabla haramik. Rebutlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Memanfaatkan masa muda kita di dalam kesempatan yang terbaik sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasahhatika qabla saqamik. Rebutlah masa-masa engkau lagi sehat sebelum datang masa-masa sakit. Sehat adalah merupakan bahagian impian daripada manusia. Tetapi di sini Rasulullah mengingatkan kita untuk merebut kesempatan pada waktu kita sehat itu untuk melakukan sesuatu yang terbaik supaya terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa hayataka wa ghinaka qabla faqrika. Masa-masa engkau kaya, masa-masa engkau berpunya sebelum datang kefakiran ke dalam dirimu. Pada masa kita memiliki sesuatu, berbuatlah, rebutlah kesempatan itu sebelum kita akan mengatakan saya sudah tidak punya apa-apa. Selanjutnya yang keempat, wa faragaka qabla shughlika. Masa-masa lapang di dalam kehidupanmu sebelum datang masa-masa sulit, masa-masa kesempitan. Kelapangan ini adalah merupakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Lapang hidup kita untuk dapat hidup berbahagia bersama keluarga kita. Rebutlah kesempatan itu sebelum datang masa kesulitan yang akan membuat kita sulit untuk bersilaturahim. Pada saat kita bisa bersilaturahim, maka rebutlah kesempatan untuk membuat yang terbaik. Yang terakhir, kata Rasulullah, hayataka qabla mautika. Rebutlah kesempatan pada waktu engkau masih hidup
sebelum datang kematian. Tahukah kita bahwa salah satu keluhan daripada orang yang sudah mati, ketika dia merasa tidak menggunakan kesempatan dengan baik, pada waktu itu dia meminta kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada saya untuk kembali ke dunia ini sebentar pun jadi. Apa gunanya? Apakah dia akan katakan, berikan kesempatan saya untuk hidup kembali atas dunia ini, untuk bisa belajar, untuk masuk sekolah kembali? Ternyata tidak. Ataukah beri saya kesempatan hidup di dunia ini supaya saya bisa untuk naik haji atau melaksanakan umrah? Ternyata juga tidak. Yang dimintanya hanya dua, yang berkenaan dengan memanfaatkan kesempatan itu, yaitu fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Kembalikan saya ke dunia ini agar saya mampu untuk berbuat baik kepada orang lain. Fa'asaddaqa, untuk bersedekah, memberikan sesuatu yang ada pada dirinya kepada orang lain. Kemudian juga, jadikan aku orang yang soleh, orang yang senantiasa berbuat baik. Dapat kita membayangkan betapa ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi kepada kita untuk bersedekah, untuk berbuat kesalehan di dalam kehidupan ini, pada saat itulah terjadi penyesalan di dalam diri kita. Oleh sebab itu maka kita ini diminta untuk tidak menjadi orang yang menyesal. Makanya pepatah kita ada mengatakan, pikir itu pendapatan, setelah itu tiada gunanya lagi. Berbuatlah sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbaik kepada kita sebelum datang penyesalan yang tiada berguna lagi kepada kita sekalian. Inilah barangkali khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu hal yang perlu untuk diingatkan kepada kita semua, orang yang maju, orang yang berpikir maju adalah orang yang mampu untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan terbaik di dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.